Halo semuanya, selamat datang di channel aku lagi, di channel aku bersama. Dan setelah ini, buat kalian semuanya yang udah datang, thank you, udah nonton, thank you. Tapi sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah support channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video aku sebelumnya. Thank you banget. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, bisa subscribe mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Nah, buat teman semuanya yang mungkin sekarang lagi nonton video ini yang gak suka horor, gak suka mistis, bisa langsung di skip, jadi jeda video yang lainnya aja. Oke, jadi buat kali ini soalnya aku akan bahas bagaimana sih pengalaman aku beberapa hari yang lalu sampai aku bisa mengunjungi kota gaib yang dibilang gaib dan gaib banget. Pengalaman pribadi aku yang baru saja mengunjungi kota gaib Saranjana yang berada di Kalimantan Selatan. Kalian semuanya pasti sudah tahu tentang desas-desus atau mungkin cerita yang sudah sangat-sangat melegenda sekali. Tepatnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di sana ada sebuah tempat di mana kota Saranjana ini terkenal sekali angkernya. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang sudah terjadi di sana. Contohnya, banyak sekali youtuber dan juga banyak sekali orang yang mungkin sudah pernah membahas tentang kejadian pada waktu tahun-tahun lama lalu yang katanya ada datang alat-alat berat, habis itu diantar di kota Saranjana, dan pada waktu udah datang di kota baru tersebut, nyari Saranjana nggak ada, sampai dibantu sama kepala desa di situ hingga ngomong bahwa Saranjana kan nggak ada gitu kan. Habis itu ada juga yang katanya beli mobil cash, ketemunya harus di hutan-hutan gitu kan. Nah, buat teman semuanya, kali ini aku bakalan bahas dan aku bakalan berbagi cerita kepada kalian semuanya bagaimana sih pengalaman pribadi aku sendiri tentang kota gaib Saranjana. Sudah siap semuanya? Oke, buat kalian semuanya, inilah kisahku. Sebenarnya banyak sekali teman-teman aku yang rekomendasiin aku untuk nyobain, dalam artian kayak ngastra ke kota gaib Saranjana tersebut. Namun pada sisi tertentu aku kayak nolak gitu kan, karena aku kayak nggak berminat, karena aku benar-benar nggak tahu kota Saranjana itu seperti apa. Karena yang aku ketahui pada waktu itu yang memang benar-benar kota gaib dan itu horor dan itu angker banget, yaitu Untira yang ada di Sulawesi Tengah, di Poso. Karena sebelumnya aku pernah ke sana ya ngastral juga, dan juga untuk pengalaman pribadiku aku nggak bikin konten pada waktu itu, aku bikinnya dalam sebuah buku, jadi aku kasih masuk ke dalam novel aku pada waktu itu. Pengalaman pribadi aku pada waktu tiba-tiba ngastral ke Untira. Nah, pada waktu dengan Saranjana aku tuh kayak bener-bener bertanya-tanya gitu kan, maksudnya aduh apaan sih, kayak males banget gitu kan, karena aku bener-bener nggak tahu bahwa ternyata kota gaib Saranjana itu bener-bener ada, katanya teman-teman aku. Dan setelah aku searching ya memang ada gitu kan, dan di YouTube juga banyak. Namun beberapa hari yang lalu, setelah teman-teman aku ngomong tentang kota Saranjana itu dan aku dibilangnya untuk astral ke sana, tapi aku nggak mau. Akhirnya ya udahlah, maksudnya aku diemin beberapa hari. Tapi beberapa hari lalu, tepatnya 3 hari 4 harian yang lalu, aku tuh kayak mengalami sebuah kejadian yang dimana aku tuh kayak melihat sebuah kilasan yang ada di dalam kepala aku sini. Kilasan kayak kilasan memori, tapi acak banget, gak jelas, dan itu sangat jarang banget datang. Dan di saat itu datang itu kayak kadang-kadang mengganggu gitu, maksudnya kayak tiba-tiba datang, membuat aku harus berpikir ini apa dan segala macamnya. Pertama aku memang bener-bener bingung gitu kan, maksudnya ada apa sih ini, kok kayak mengganggu banget. Pada akhirnya pada waktu aku benar-benar penasaran dengan kilasan-kilasan tersebut yang barusan muncul di kepala aku, yang dimana aku benar-benar gak tahu itu apa maksudnya dan kenapa sih kok kilasan-kilasan itu muncul. Akhirnya pada malam harinya tepatnya Rabu kemarin itu, aku tuh nyobain untuk ngastral kota Saranjana tersebut yang direkomendasiin teman-teman aku itu. Ya, aku mulainya pada waktu itu hari Rabu malam, tepatnya jam 9 malam. Aku mulainya baru jam 9 malam ke atas pokoknya kalau nggak salah ya. Terus pada waktu aku nyobain astral, aku tuh udah keluar dari tubuh aku. Aku tuh kesana kemari nyoba bayangin tempatnya di mana. Aku nyoba minta bantuan teman-teman aku yang tak kasat mata juga, mereka untuk nunjukin aku di mana sih
kota Saranjana itu, maksudnya aku tuh kayak pengen nyobain tahu gitu loh ke sana, pengen tahu tempat apa sih itu, spesial apa sih kok kayaknya diperbincangkan banyak orang. Tapi hampir 3 jam aku ngastral seperti itu tapi nggak menemukan apa-apa, dalam artian nggak ada satupun teman-teman yang tak kasat mata aku tuh tahu di mana tempat itu berada. Dan aku yang mencari sendiri sampai aku membayangkan tempatnya di mana, aku sebut namanya sampai aku kesana pun nggak bisa. Aku tuh kayak bener-bener hopeless gitu kan. Akhirnya aku balik ke tubuhku lagi, dan kamu tahu kan abis ngastral tuh bener-bener capek banget hingga akhirnya aku putuskan untuk tidur aja. Itu hari pertama aku nyobain untuk ngastral. Dan yang kedua, pada waktu hari Kamis paginya, aku kayak mendapatkan sebuah kilasan-kilasan memori itu lagi. Kayak kalau hari yang kedua ini kayak bener-bener nggak kayak yang hari pertama. Yang hari kedua ini tuh kayak kilasan itu tuh kayak muncul, dia agak lama, tapi yang aku lihat cuma 2. Ada bangunan-bangunan besar kayak berkilau emas gitu kan, diburem. Yang kedua itu ada kayak sebuah burung elang, sebuah patung, tapi bukan burung elang hidup gitu, bukan, tapi patung emas burung elang yang mengepakkan sayapnya gini. Itu yang selalu muncul pagi, siang, sore, itu muncul terus hingga akhirnya kan aku penasaran lagi. Malamnya aku nyoba lagi tuh ngastral. Pada waktu aku malam nyoba ngastral, ya aku sama lakuin dengan hari yang sebelumnya, hari Rabu aku nyobain tuh. Hari Kamis malam ini aku nyobain ngastral, namun kayak sia-sia juga, karena dari jam 10 sampai jam setengah 1 aku nggak menghasilkan apapun. Buat kalian semuanya mungkin belum tahu ngastral itu apa. Jadi ngastral itu sebutan aku sebagai aku. Jadi ngastral itu adalah kepanjangannya yang mungkin dimengerti banyak orang adalah astral projection, dimana kata lainnya beragal sukma, dimana roh kita meninggalkan tubuh kita melakukan sebuah perjalanan seperti mimpi tapi nyata. Itu singkatnya ya guys. Jadi seperti itu yang dimaksud ngastral. Jadi kalau kalian belum tahu, jadi mengastralkan diri itu seperti itu. Lanjut ya. Jadi pada waktu aku nyobain yang kedua hari Kamis tuh benar-benar gagal, nggak bisa, karena kayak kayak sia-sia banget gitu. Ngapain sih kayak nyempoin sesuatu hal yang nggak ada gitu kan. Karena aku benar-benar nggak nemuin sesuatu, karena aku udah jauh-jauh jalan-jalan ke sana, aku kemari, manggilin ini manggilin itu, dan nihil, nggak ada yang ketemu. Pada waktu hari Kamis malam tuh nggak ada ketemu, hingga akhirnya tuh sampai benar-benar capek, karena itu menguras banyak sekali tenaga dan juga energi. Akhirnya aku tidur, bangun lagi pagi, Jumatnya lagi mendapatkan kilasan-kilasan memori yang sama, yang kayak ada bangunan-bangunan besar gitu. Habis itu kayak ada burung elang itu yang mengganggu banget. Tapi pada waktu aku mendapatkan kilasan pertama pada waktu pagi itu, aku putuskan untuk nggak mikirin sama sekali. Aku putuskan untuk masa bodoh, aku epen banget, males ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku nggak pikirin sama sekali sampai akhirnya malam. Pada waktu Jumat malam itu, aku tuh diajak sama tetangga aku, dia kakakku ya, maksudnya kayak dia lebih kakak daripada aku. Dia ngajak aku untuk beribadah. Kalau di Hindu itu ada ibadah namanya Pitra Puja, di mana Pitra Puja itu kita ibadah untuk mensembayangkan kayak sholawatan. Kalau di Muslim jadi Pitra Puja itu kayak sholawatan gitu, tapi ini khusus untuk orang yang udah meninggal. Jadi harus ibadah rutin selama 7 hari, dan itu adalah sudah hari ke 6 kalau nggak salah, ke 6, 7, hari ke 6 kalau nggak ke 5 gitu kan. Hari Jumat itu hari ke 6 itu Jumat itu, bilang aja namanya Kak Tio ya. Kak Tio itu ngajak aku untuk pergi ke Pitra Puja untuk beribadah sholawatan dia gitu kan. Pada waktu aku sholawatan, sesuatu hal yang sangat-sangat tidak terduga itu terjadi. Ini agak-agak nervous gitu ceritanya, karena kayak riuh banget kalau cerita tentang hal itu. Jadi ceritanya pada waktu aku sudah mulai doa, kita bareng-bareng tuh. Jadi yang mengikuti Pitra Puja tuh hanya kaum Adam kayak aku. Jadi laki-laki semuanya di situ doa Pitra Puja, ya sholawatan seperti itu, khusus untuk ya
beribadah untuk semoga yang meninggal barusan itu benar-benar bisa ditempatkan di sisinya gitu. Pada waktu aku berdoa di saat sesi udah tengah-tengah, kita kan doanya merem. Aku tuh kaget banget karena pada waktu aku merem, aku tuh kayak tiba-tiba dan kondisi tuh di situ kan lampunya kan remang-remang gitu kan. Kondisi merem kan kita bisa lihat kan, maksudnya kayak ada pantulan cahaya atau enggaknya gitu kan. Pada waktu aku merem aku kaget bahwa loh kok ini kayak terang banget gitu kan. Pada waktu aku merem, aku di tengah-tengah ibadah itu aku tuh kaget banget karena kayak kok silau banget gitu kan, hingga aku akhirnya membuka mataku kan. Aku mencoba untuk bukain mataku, dan pada waktu aku buka kaget banget karena aku tuh nggak berada di tempat dimana aku sembahyang, dimana aku ibadah sama orang-orang tadi. Dan aku sadar bahwa oh my god, aku dalam kondisi sembahyang, dalam kondisi aku berdoa, ternyata ragaku ini ke tempat yang lain gitu kan. Akhirnya di saat silauan cahaya itu masih benar-benar terang banget, aku tuh mencoba untuk fokus ini gimana sih caranya biar aku tuh bisa lihat jelas gitu kan. Akhirnya aku coba benar-benar tutup mata, habis itu aku lihat benar-benar fokus bahwa pada waktu cahayanya udah mulai kayak redup, gak terlalu silau, aku tuh benar-benar lihat bahwa aku berada di tengah-tengah jalan lebar kayak aspal gitu, dan tempatnya itu kayak gak ada ujungnya. Yang buat bingung lagi tuh aku kayak ini tempat apa sih, kok kayaknya keren banget tuh karena kayak langit tuh deket banget sama kita, tapakan kaki aspal. Aku bingung ini tempat apa kok ada kayak gini gitu kan. Pada waktu aku melihat sekeliling, aku muter, aku kaget banget pada saat melihat ada sebuah gapura berada di depanku. Gapura tersebut terbuat dari emas, dalam artian kayak warna gapura tersebut tuh emas, bener-bener emas dicampur warna hitam, warna merah sama kuning gitu kan. Yang gue kaget lagi adalah di atas dari gapura itu tuh ada patung elang emas yang sempat aku lihat sebelumnya. Dan yang paling aku kaget lagi adalah gapura tersebut tuh ada tulisan Saranjana. Karena aku bisa gambar, aku gambarnya kayak di situ. Nah, dan sekarang di situ aku tuh benar-benar lihat, ya meskipun aku gambarnya nggak terlalu mirip atau gimana, tapi seingatku adalah seperti itu, bahwa nadanya tuh sama banget kayak gini. Aku tuh berada di tengah-tengahnya sini. Aku melihat tulisan Saranjana, di atasnya ada burung elangnya. Oke, aku lihatin di layar aja. Ada burung elangnya, dan di situ aku tuh bingung gitu kan. Aku langsung nundukkan diri, aku berlutut, speechless, dan aku tuh langsung kayak mengeluarkan air mata dengan nggak sengaja gitu. Maksudnya kayak terharu banget, aku nggak bisa ngomong, kayak karena bener-bener astaga, aku bener-bener berada di tempat ini kan. Aku sekarang lagi berada di gapuranya tempat ini kan. Aku tuh masih bingung, aku nggak bisa ngomong, aku tuh hanya bisa diem nangis. Dan di saat itu tuh antara ambang kesadaranku sama ambang ragaku tuh menyatu jadi satu, hingga akhirnya tuh aku tuh sadar bahwa aku sembahyang, terus aku nangis, hingga akhirnya aku mengelap air mataku. Pada waktu aku sembahyang lagi melanjutkan itu, aku masih di tempat yang sama. Dan yang kagetnya lagi adalah gak lama kemudian ada seseorang yang menepuk pundakku seperti ini 2 kali. Dan pada waktu aku menoleh, aku kaget banget gitu kan, karena ada orang yang pakai baju putih, surban putih, dia cowok begitu kan. Maksudnya wajahnya tuh beda daripada yang lainnya. Dia tuh kayak ganteng, tapi gantengnya tuh ganteng yang lebih ganteng, gagah, bercahaya, harum, wanginya, baunya tuh harum banget gitu kan. Kayak gini orangnya. Itu sorry kalau gambarku agak jelas, karena aku kalau gambar wajah agak kurang. Jadi dia tuh pakai surban kayak gini, menutup kepala, habis itu ada kayak shawl gitu di sini. Dia tuh warnanya putih. Dan aku nggak kaget karena di bawah hidungnya gini tuh nggak ada kayak ginian.
nggak ada kayak gini kan. Aku nggak kaget karena sebelumnya aku pernah lihat orang yang sama juga, meskipun nggak sampai bercahaya seperti ini di Wentira itu. Aku gambarnya nggak ada dia kayak garis di tengah sini tuh nggak ada, dan dia memang ada kayak jenggotnya sedikit gitu. Pada waktu dia menepuk pundakku, aku noleh gitu kan, aku kan kaget. Dia bilang, aku nggak tahu ya bahasa asing, aku nggak ngerti banget, tapi yang aku benar-benar ingat, semoga nggak salah kalau aku sebutkan. Kalau kalian semuanya tahu, kalian semuanya bisa komentar di bawah apa artinya, kan aku benar nggak tahu. Aku sampai tulis di sini. Pada waktu aku noleh, orang itu langsung bilang kayak ini, Andika Hakun, Bahakun. Maksudnya apa sih? Pada waktu orangnya bilang Andika Hakun, Bahakun, orangnya senyum. Detik itu juga aku tuh langsung kayak balik ke tempat asalku di mana aku ibadah. Aku balik, dan aku tuh dalam keadaan nangis gitu, dan orang-orang di samping itu pada tanya, kamu kenapa kan? Kamu kenapa? Aku cuma bilang, enggak, aku cuma terharu aja dengan ibadahnya, dan kayak gitu. Kan aku bener-bener nggak mungkin dong aku cerita sama orang-orang di sebelahku kalau aku habis kesini segala macam. Dan aku tuh bingung banget pada waktu itu, karena aku bener-bener nggak tahu apa sih maksud dari penglihatanku barusan itu. Hingga akhirnya setelah itu aku putuskan untuk, kan ibadah udah selesai, aku putuskan untuk pulang. Jadi pada waktu udah pulang, aku coba tuh nemuin lagi apakah aku masih bisa bertemu dengan orangnya atau enggak, apakah aku bisa ke situ lagi atau enggak. Tepatnya ini jam 10 malam, aku nyobain untuk ngastral. Pengen ketemu ke tempat tersebut karena aku tadi sempat lihat gapura itu, aku bayangin tuh aku pengen ke gapura itu. Namun dari jam 10, jam 11, jam 12 itu aku tuh nggak nemuin apapun, dan aku nggak bisa ke tempat yang tadi aku maksud itu, nggak bisa ke gapura yang namanya Saranjana itu nggak bisa. Kamu tahu kalau suami kita mengastral pasti capeknya. Akhirnya aku putuskan untuk tidur. Pada waktu aku tidur baru aja mungkin dapat semenit, aku baru kayak ngeliat itu apa ya bahasa Indonesia, kayak terlelap itu kayak set. Aku buka mataku, aku udah berada di depan gerbang itu lagi, dan di samping kananku udah ada orang ini. Dia tua nggak tua, muda nggak muda, ya kayak gini, mirip lah, bisa dibilang 11-12 gitulah dengan orang ini. Hingga akhirnya aku serius pada waktu orangnya ngajak ngomong, aku tuh gak ngerti bahasanya dia. Hingga akhirnya aku diajak jalan sama dia. Intinya dia ngarahin aku untuk ngajakin masuk bareng sama dia untuk melewati gapura tersebut. Oke lah, aku masuk ke gapura tersebut sama dia. Pada waktu aku masuk ke gapura sama dia, kan sebelumnya kan di luar gapura itu aku tuh nggak lihat di dalam gapura itu ada sesuatu hal yang megah kayak apa enggak. Yang aku lihat hanya sebuah awan-awan gitu, habis itu kayak siluman cahaya sama kayak gini. Aku nggak lihat ada sesuatu di dalamnya, cuma ada kayak awan-awan, siluman cahaya kayak gitu. Namun setelah aku masuk, aku tuh kaget banget karena aku melihat sesuatu hal yang sangat-sangat, ini nggak banget, ini kayak nggak mungkin banget gitu kan. Aku melihat, ya ampun, aku speechless banget karena aku nggak bisa ngomong kan. Maksudnya kan, hah, ini yang benar di tempat yang kayak gini ada tempat yang sangat-sangat bagus, megah, maju, yang sangat-sangat wow kayak gini. Aku bener-bener kaget pada waktu itu. Ya aku tuh cuma bisa kan, hah? Aku ngeliatnya ke kanan ke kiri. Jadi yang aku lihat tuh kayak bangunan besar. Dia tuh kayak bangunannya itu bener-bener tinggi. Warnanya emas, ada hitam, ada silver. Pokoknya astaga keren banget. Kayak gini. Aku tampilin di layar. Itu kayak bener-bener gedungnya tuh besar-besar banget. Ada satu gedung yang dia tuh paling tinggi, nah kayak gini, yang dia ada muncul kayak ujungnya gini, dan itu tuh warnanya benar-benar mengkilau kayak emas. Dan asalkan kalian tahu, di dalam itu tuh kayak ada sebuah
lapisan kayak gini. Aku nggak tahu, mungkin kalau bisa disebutkan namanya dum gitu ya. Aku tuh kayak melihat kayak dum gitu yang melapisin di atasnya kota ini. Dalam artian kayak kota ini tuh diselimutin sesuatu gitu loh. Mungkin kalau orang luar lihat tuh nggak bakal kelihatan gitu kan. Jadi kayak modelnya kayak gini lah. Jadi kayak tempat itu diselimutin sesuatu gitu. Nah, pokoknya di luar dari dum itu kalian lihat apapun pasti nggak bakal kelihatan. Ini wow banget pada waktu aku lihat sesuatu hal itu. Aku tuh ada di tengah-tengah jalan, diajakin jalan, banyak orang berlalu lalang dan orang-orangnya sangat, yang cewek begitu cantiknya banget, yang cowok begitu gagah namanya banget. Aku sampai mikir kok nggak ada orang jelek di sini gitu kan. Tapi itu mereka nggak ada kayak giniannya. Dominan mereka pakai baju putih, merah, kuning, hitam aku nggak lihat. Dan mobilnya, ya ampun, mobil jalan di sebelahku tuh kayak bener-bener itu mobil keluaran terbaru, bagus-bagus. Mereka punya perusahaan sendiri, tapi perusahaannya bukan kayak Indonesia, itu bukan. Kayak model-model tatanan-tatanan tempatnya pun kayak lebih ke kerajaan-kerajaan gitulah. Tapi dia tuh kayak kerajaan maju, gimana ya ceritanya? Kalian kalau semua pernah nonton kayak film-film fantasi Thor atau mungkin apa yang mempunyai kayak negara-negara maju yang dia udah maju banget, mirip banget sama kayak gitu kan. Pada waktu aku diajakin berjalan sama orang itu yang aku nggak tahu namanya itu, yang bilang sama aku tadi, pada satu titik aku tuh melihat sebuah bangunan yang sangat tinggi banget. Dia tuh ada di tengah-tengah pusat kota. Aku nggak tahu dia tuh monumen atau apa, atau maskotnya situ atau apalah, nggak tahu. Pokoknya bangunan itu tuh lebih besar gitu loh, lebih tinggi, dan saking tingginya itu sampai aku tuh nggak bisa lihat ujungnya tuh seperti apa. Dia tuh mirip banget sama Monas. Aku gambarin kayak gini. Nah, ini aku gambarin awan-awan, kan aku beneran nggak bisa lihat ujungnya itu kayak apa. Mirip banget sama Monas. Dan ini ada di tengah-tengah pusat kota ya mungkin kalian bilang. Dan itu kayak maskotnya kah atau apa? Pada yang itu yang membuatku kayak oh my god, wow banget gitu kan. Wow. Aku hanya bisa bilang wow. Karena kayak gila banget sih, parah banget tempat ini. Kayak gimana lah coba kalau gue hidup di sini gitu kan, pasti terkecukupan banget pasti kan. Karena setelah masuk situ kayak rasanya tuh kayak nyaman banget, gak pengen pulang, kayak pengennya tuh di situ terus. Dan aku setelah di situ aku diajak ke sebuah tempat perkebunan, kayak pertanian gitu. Tempatnya mereka tuh rapi banget, dan pertanian tuh kayak hidroponik tapi udah bener-bener bagus, ada tutupannya kayak gini. Habis itu pohon-pohonnya bagus. Yang aku bingungkan adalah buahnya tuh beda banget. Buahnya sama. Buah jambu, buah mangganya tuh sama. Yang membuat beda kamu tahu apa? Oh my god, bayangin ya, buah jambu tuh besarnya segini. Aku nggak promote. Buah jambu tuh besarnya segini. Buah jambu tuh besarnya kayak gini. Buah pepaya apalagi, buah mangga tuh segitu juga besarnya. Dia tuh itu aku ditawarin tuh, kayak diambilin satu, dipetikin yang jambu, terus aku dikasih kayak gini, kamu mau nggak? Mungkin anggapanku bahasanya kayak gitu ya, dalam artinya dia ngasih ke aku gitu kan. Ya aku bilang enggak, makasih, aku udah kenyang gitu kan. Karena aku ingat lihat di YouTube gitu kan, maksudnya sampai kita menerima sesuatu hal apapun dari sana, kamu bakalan nggak bisa balik. Di situ aku ingat pada waktu aku hampir aja menerima buah jambu tersebut, aku ingat bahwa oh my god, jangan sampai aku terima. Oke, akhirnya aku nggak terima, dan terima kasih. Pada waktu aku nggak mau makan itu, terima kasih. Tiba-tiba aku bangun pagi. Aku udah bangun pagi itu. Di situ setiap aku habis bangun, aku selalu gambarkan sesuatu hal yang aku lihat. Aku gambarkan ini, gambarkan itu, segala macam. Ya memang bilang aku suka gambar, aku bisa gambar, jadi aku gambarkan sesuatu hal yang aku lihat. Dan aku
bisa masih ingat itu, jadi aku gambarkan itu. Oke, kilasan-kilasan yang ada di pikiran itu nggak muncul lagi udah. Dan pada waktu hari Sabtunya ini aku tuh ke ibadah lagi di Terapuja, ke ke tempat yang sama. Ini hari terakhir, hari ketujuh. Pada waktu ibadah tuh aku kaget banget, karena di tengah-tengah ibadah tiba-tiba tuh aku kayak ke tempat yang sama, namun tempatnya ini beda, karena aku melihat kayak sebuah peti-peti warna hitam bergariskan emas-emas gitu kayak melayang di sampingku semuanya. Aku gambarkannya kayak gini. Aku tuh ada di sini. Peti-peti ini melayang di sekeliling aku dan itu warnanya hitam, emas, putih. Itu campur jadi satu di sini, ornamen-ornamennya segala macam. Kalian bisa lihat di layar. Aku tuh bingung banget pada waktu aku melihat sekian menit. Itu bukan hanya detik ya yang udah, mungkin sekian menit sampai aku bingung. Ini aku ada di mana? Aku setiap jalan yang ada cuma itu. Aku jalan ke sana yang ada cuma itu, jalan ke sini yang ada cuma itu. Hingga pada waktu akhirnya aku balik lagi tuh dalam kondisi doa, dan pada waktu aku doa terakhir nggak ada lagi muncul-muncul. Karena aku penasaran, akhirnya aku pulang, aku langsung berusaha tidur, dan di situ aku tidur dari jam 9. Pada waktu yang sama juga, pada waktu aku tidur, baru saja tidur, aku langsung berada di tempat yang beda, bukan di tempat peti-peti tadi. Aku nggak tahu peti-peti itu buat apa, aku nggak tahu, karena peti-petinya itu raksasa besar banget gitu kan. Terus pada waktu yang aku kedua ini, hari Sabtu ini, aku tidur, aku sudah berada di sebuah taman sama orang ini tadi. Aku nggak tahu namanya siapa dia, karena aku nggak tahu namanya dia siapa, karena dia nggak kenalan segala macam. Oke lah, aku sudah berada di taman sama orang ini dan aku duduk berdua sama dia. Bunganya di sana, ya Tuhan, keren banget. Kamu tahu kalau di sana kalau di bunga tulip itu hanya bisa di mana, Belanda, Eropa atau mana itu. Di sana itu ada bunga tulip yang besar-besarnya itu segini-segini, nggak promosi, segini-segini, dan itu warnanya warna-warni banget di taman-taman kayak gini. Bunga mawar besar, ya ampun, sumpah indah banget, aku nggak bohong. Pada waktu di situ si orang ini tuh kayak hubungin temennya, aku nggak tahu pakai kayak handphone. Mereka tuh kayak bener-bener berkomunikasi kayak kita, kayak manusia biasa. Aku nggak tahu, kayak handphone tapi kayak transparan gitu kan, diketik-ketik gitu. Aku nggak terlalu memperhatikan sih. Habis itu dia kayak mungkin SMS gitu ya, SMS ke temennya atau apa. Tiba-tiba nggak selang lama kemudian, cuma berapa detik gitu, dua orang tuh datang menghampirin aku sama dia dari sisi sini. Dia datang, ya ampun, ceweknya cantik banget, sumpah kayak perih. Cowoknya tuh kekar banget. Datang, pada waktu datang aku diajak salaman, kenalan. Aku cuma bisa senyum karena nggak tahu bahasa mereka seperti apa. Mereka nyerocos kayak gitu, aku nggak ngerti, kayak iya kayak gitu doang. Hingga akhirnya mereka tuh ngobrol bertiga, ngobrol banyak. Aku ya ngobrol banyak, dia diajak senyum-senyum, ya bisa. Oke lah, mereka tuh ramah-ramah banget. Ramahnya itu kebangetan, karena kayak bener-bener aku tuh ditamukan, aku di spesialkan gitu lah di sana. Hingga aku diajak kesini kesana segala macam. Kita balik lagi ke taman. Habis itu dia tuh kayak ngasih aku kotakan gitu dikasihkan dari ceweknya. Dia ngomong kayak, aduh, ini aku nggak tahu bahasanya ini. Aku nggak tahu dia ngomong apa. Intinya dia ngasih apa, aku ngomong makasih udah. Yang kedua, cowoknya ini ngajakin aku kayak, ayo gitu loh, kayak mungkin kalau Inggrisnya come on follow me, follow us. Ada sebuah pintu yang aku nggak tahu dari mana, tadinya nggak ada, tiba-tiba pintu itu muncul. Dimana pintu itu tuh bentuknya kayak ini, sretek kayak gitu, kayak inilah pintu itu tiba-tiba ada di sampingnya taman. Dan pada waktu dibuka pintu itu tuh udah, ya Allah, ya Tuhan, ya ampun, ini kayak bener-bener Doraemon, kamu tahu. Pada waktu pintu itu dibuka itu udah tempat lain. Aku bingung, astaga, ini orang mau ngajak gue gimana gitu kan. Pada waktu aku diajak, makasih,
di situ aku bilang bahwa saya pamit dulu ya, saya mau pulang soalnya saya ada keperluan lain. Detik itu pada waktu saya bilang mau pulang itu, mereka tuh langsung ngangguk gini bersama 3 orang itu dan senyum. Pada waktu senyum, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba kayak raga aku, kayak tubuh aku tuh kedorong ke belakang, boom, terbang ke belakang. Habis itu kayak hingga ngenain yang kayak ini tadi saya bilang, aku terdorong cepet banget hingga ngenain dung ini. Pada waktu aku ngenain dung itu rasanya kayak sengatan-sengatan listrik dikit itu, boom. Pada waktu aku keluar terus terbang jauh, semakin jauh yang aku lihat ini. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa, tapi aku pernah lihat ini tuh kalau kita cari di internet tulis Saranjana aja pasti ini ada. Dan aku bingungnya adalah pada waktu aku keluar aku lihat tuh ini sama ini, di bawahnya bukit ini, habis itu ada kayak tutupan awan gitu, atasnya tuh baru kota-kota ini yang kayak kota-kota itu tuh kayak disembunyikan gitu kan. Pada waktu itu aku semakin lama semakin jauh, perasaanku tuh bukannya kayak sedih atau apa, aku tuh seneng banget. Dan artian kayak, ya Tuhan terima kasih aku kayak mendapatkan kesempatan aku bisa berkunjung ke tempat yang sangat istimewa banget. Dan setelah itu, boom, aku bangun dan itu udah pagi. Itu kayak modelnya kayak singkat banget, padahal itu dari jam 9 sampai jam setengah 7 pagi. Bayangkan berapa jam, dan di sana tuh sangat singkat banget. Setelah aku bangun, ya udah, makanya aku barusan bangun, aku putusin untuk gambar semua ini. Terus aku inget-inget semuanya yang aku alami pada waktu aku di sana. Ya udah, akhirnya aku baru bisa ceritain minggu ini. Aku bikinnya video ini sore ini karena aku nggak mau kalau malam, karena aku takutnya kalau malam ceritainnya tuh makin riuh. Jadi aku udah ceritain, setelah aku ceritain, aku buat konten ini dan ya udah, ceritaku selesai. Aku berkunjung di kota Saranjana tersebut. Jadi buat teman semuanya memang sangat-sangat wow banget pengalamanku yang sangat tidak terduga. Yang aku kiranya itu hanya sebuah buatan semata, ternyata memang benar. Dan di sini aku nggak meminta kalian semuanya untuk percaya sama aku, karena kita memiliki kepercayaan masing-masing, oke? Antara yang tidak ada sama yang ada, antara yang terlihat sama yang nggak terlihat. Kalian juga semuanya tahu. Buat kalian semuanya mungkin tahu sesuatu tentang gambaranku atau tahu sesuatu tentang bahasa yang aku nggak mengerti tadi, kalian semuanya boleh komentar di bawah. Komentar pendapat kalian seperti apa mengenai apa yang aku ceritakan. Apakah yang aku ceritakan ini benar atau hanya sebuah halusinasi aku doang? Aku thank you banget buat kalian semuanya yang udah nonton sampai akhir ini. Kalau kalian semuanya suka, silahkan komentar, like videonya, share juga kalau ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang udah dukung channel ini dengan cara subscribe, dan aku bakalan upload video-video yang mungkin kalau kalian semuanya mau request di bawah silahkan. Dan thank you banget udah nonton video aku. Semoga apa yang aku ceritakan bermanfaat buat kalian semuanya, dan semoga kita semuanya sama-sama belajar dengan apa sih yang sebenarnya nggak terlihat di sekitar kita. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga mungkin. Jadi buat semuanya terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, untuk dukung channel aku, dan semoga channel aku bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga kedepannya kita bisa bahas sesuatu hal yang lebih banyak lagi, dan komentar kalian tuh sangat-sangat membantu banget biar aku tahu kedepannya mau ngapain. Oke? Terima kasih semuanya, thank you banget. Semoga aku bisa menghibur kalian semuanya dan bermanfaat. Bye bye semuanya, thank you udah datang di video aku. Ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye.